Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, bersyukur ya, Bapak juga senang melihat keberadaan kalian kembali setelah sekian lama waktunya sejak mulai diawalinya tahun ajaran baru ini sampai dengan saat ini di bulan Oktober gitu. Hanya pembelajaran itu modanya adalah moda daring dan tanpa ada interaksi sama sekali ya. Interaksinya itu cukup dengan membuka WA dan semacamnya begitu ya. Hanya tugas dalam WA, hanya tugas untuk mempelajari ya, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya, meskipun tatap mukanya itu tidak secara langsung, tapi tatap muka di dalam jaringan gitu. Tapi meskipun demikian ya berarti kita ada interaksi ya, meskipun kalian belajarnya itu di rumah masing-masing. Bapak juga memberikan materi atau mengajar itu di rumah Bapak sendiri begitu. Oke. Nah, supaya tidak ada suara-suara yang dari luar, Bapak akan mute all dulu ya. Oke. Ya, tolong yang masih belum mute, di-mute-kan dulu ya, supaya tidak ada suara-suara dari luar yang mengganggu gitu ya. Oke. Ya, Naswa ada apa? Mengangkat tangan. Mungkin kalau misalnya ada kendala dan semacamnya, silakan untuk mengisinya dalam pesan ya, atau dalam message di sana. Ya. Pembelajaran kali ini seharusnya terfokus pada satu kelas, tapi ya lebih baik Bapak mengambil inisiatif sendiri, yaitu semua kelas 11, dari mulai 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 4 ya. Tujuannya adalah kegiatan ini supaya pembelajaran kita tidak monoton ya, hanya di WA melulu ya. Soal atau misalnya latihan, tugas dan semacamnya disampaikan di WA, atau misalnya penugasan untuk dipelajari. Nah, sekarang saatnya kita untuk pembelajaran interaktif secara langsung ya. Itu tatap muka, tapi tatap mukanya di dalam jaringan gitu. Oke. Sebenarnya perlu disampaikan ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ya, selama pembelajaran kita kali ini ya, supaya senantiasa para siswa menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan masa pandemi ini secepatnya berlalu supaya kita bisa kembali masuk ke kelas ya, berinteraksi lagi dengan teman-teman di sekolah gitu, termasuk Bapak Ibu guru juga gitu. Karena yakinlah semuanya juga Bapak Ibu guru ya, teman-teman kita juga itu sudah merindukan ya kebersamaan lagi di dalam kelas, kebersamaan lagi di sekolah. Bapak juga yakin begitu. Ya. Kita banyaklah berdoa supaya wabah ini cepat berakhir. Tuh. Para siswa, kita langsung saja untuk pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya perlu Bapak sampaikan, kita ini sudah menginjak atau memasuki bulan Oktober. Kurang lebih 1 bulan lagi, ya bulan November, nanti Desember lah, awal Desember barangkali. Ya, di awal Desember kita sudah kembali melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Akhir semester 3 berarti. Sekarang itu kalian tuh sudah semester 3 ya sekarang. Ya, kalau 10 kan semester 1 dan semester 2. Sekarang di kelas 11 itu semester 3 dan semester 4. Nanti di kelas 12
para siswa itu nanti semester 5 dan semester 6, berakhir di semester 6 gitu ya, untuk menuju kelulusan para siswa nanti dari SMAN 1 Bantar Ujeg. Ya, masih banyak pesan ini yang masuk gitu ya. Kalau belum ada yang teradmit, saya akan admit all semuanya gitu ya, biar tidak banyak yang menunggu dan semacamnya. Oke, masih ada 2 lagi yang baru masuk ya, selamat bergabung. Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah para siswa, untuk matematika peminatan kita berjumpa lagi dengan Bapak gitu. Setelah 2 semester di kelas 10 belajar matematika peminatan itu oleh Bapak, namun di semester 2 itu tidak full ya. Hanya sampai bulan Maret kalau tidak salah, Maret itu ada edaran untuk melaksanakan pembelajarannya di rumah masing-masing dan modanya dalam moda daring. Ya, sehingga setengah di semester genap ya kita tidak bertatap muka gitu ya. Sampai Anda dinyatakan naik kelas pun demikian. Ya. Sampai dinyatakan demikian dan sampai saat ini ya sudah hampir 1 semester sebenarnya kita itu ya, hampir 1 semester masih juga menggunakan moda daring. Tapi saya sudah berpikir, mematangkan pikiran, dan ternyata dengan cara ini alhamdulillah bisa bertatap muka hanya dalam jaringan ya, karena kemajuan teknologi begitu. Selanjutnya para siswa, kalau dulu di kelas 10 materi matematika peminatan itu 1 semester itu hanya 1 bab ya. Bab yang pertama itu tentang persamaan eksponen dan persamaan logaritma ya. Dan semester 2-nya itu tentang vektor. Jadi 1 semester 1 bab, tapi kontennya itu banyak gitu, tidak sedikit. Nah, sekarang di kelas 11 atau di tingkat 2 matematika peminatan itu 1 semester itu 2 bab. 1 semester itu 2 bab. Ya. Sekarang semester 3, 2 bab. Bab yang pertama yang kemarin ya. Kemarin seharusnya sudah pembelajaran seperti ini, namun baru terlaksananya sekarang gitu. Dan sekarang kita sudah memasuki bab yang kedua. Ya. Bab yang pertama adalah persamaan trigonometri ya. Sementara bab yang kedua yang akan hari ini kita pelajari yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Itu untuk semester 3. Di semester 4 nanti atau semester genapnya di kelas 11 Anda akan menikmati 2 bab lagi, yaitu bab lingkaran dan bab polinomial atau suku banyak. Itu nanti urusannya di semester berikutnya. Oke, untuk semester yang sekarang itu ya rata-rata pengembangan daripada materi trigonometri yang sudah pernah disampaikan waktu kelas 10 ya. Kelas 10 para siswa sebentar. Oke, para siswa silakan untuk unmute dulu ya, Bapak mau interaksi nih. Unmute, bisa di-unmute semua? Ya, 2 orang. Yang lainnya silakan unmute dulu ya. Bisa. Bisa ya? Oke. Kalau bisa. Bapak ingin bertanya dulu ya pada para siswa. Ntar ini ada pemberian dari Zoom dulu ya. Para siswa masih ingat para siswa dengan perbandingan trigonometri yang dipelajari di kelas 10?
Mahasiswa kedengaran tidak? Tidak. Hah, tidak kedengaran. Kedengaran. Tidak kedengaran. Oh iya. Tidak kedengaran. Tidak kedengaran, Pak. Hah, tidak kedengaran. Halo, kedengaran tidak sekarang? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Ini tapi. Ya, ya, ya. Oke, ya. Barangkali harus di-mute saja begitu ya. Tadinya Bapak mau interaksi gitu, namun seperti tampaknya harus jangan seluruhnya ya. Ini ada Epi Rohaini ada. Tolong kalau misalnya termute dibuka dulu ya. Epi ada Epi ya. Halo, kedengaran suara Bapak? Halo. Kedengaran, Pak. Oh iya. Siap kedengaran. Oke. Yulianci, kedengaran suara Bapak? Ada Yulianci? Kedengaran, Pak. Oke. Yulianci, waktu kelas 10 masih ingat dengan konsep perbandingan trigonometri tidak? Matematika wajib ya itu. Halo. Asep, ada Asep? Asep Septiana. Hadir, Pak. Ya, kedengaran suara Bapak, Asep? Oke, ya. Siap kedengaran. Oke, Asep. Waktu kelas 10 sudah mempelajari di matematika wajib ya. Kita bicaranya tentang perbandingan trigonometri. Masih ingat nggak, Asep? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi, ya nggak apa-apa ya. Jadi tugas saya kalau misalnya lupa lagi untuk mengingatkan kembali gitu ya. Untuk diingatkan kembali ya, juga untuk yang lainnya ya. Iya, Pak. Yang lainnya kedengaran nggak? Halo? Ya, semuanya kan termute ya. Boleh kalau misalnya ingin menjawab di-unmute dulu gitu ya. Kedengaran tidak yang lain? Kedengaran, Pak. Ya, baik. Nah, waktu kelas 10 para siswa ya di matematika wajib ya, di matematika wajib masih ingat nggak tentang perbandingan trigonometri? Halo? Ada. Ya, gimana? Siap. Ya, masih ingat tidak dengan perbandingan trigonometri? Ada sin. Nah, betul, sin. Terus apalagi? Yang sin, cos, Ingat-ingat dan tan. Sin, cos, Cos dan tan. Oke, itu ya. Dan tan. Selain yang tiga itu ada lagi nggak? Selain sin, Siap tidak. cos, dan tan, masih ada nggak perbandingan trigonometri? Siap tidak. Tidak, ya. Oke. Tidak. Sebenarnya itu masih ada ya. Masih ada perbandingan trigonometri selain sin, cos, dan tan itu ya.
Ada yang disebut dengan kotangens, ada yang disebut dengan sekan. Maaf ya, kedengarannya bukan setan, tapi sekan ya. Setcan ditulisnya, bukan setan ya, maaf ya. Coba ingat ya, kembalilah. Ada selain sin, kos, dan tan itu ada kotan atau kotangens, ada sekan, ditulisnya sek, dan ko sekan itu. Jadi semuanya ada berapa? Halo. Halo, kedengaran tidak? Halo. Ya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap kedengaran. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kedengaran, Pak. Ya, baik kalau kedengaran. Jadi semua perbandingan trigonometri itu ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? 6. Ada 6, betul ya. Betul 6 ya. Ada sin atau sinus ya. Ada cos atau kosinus. Ada apa lagi? Kos. Tangan atau tan. Tan. Ada apa lagi? Terus teh. Tadi ya. Kotan, set. Iya, kotan, terus Tan. sekan dan ko sekan ya begitu ya. Gitu ya. Itu tolong ya dibuka-buka lagi buku catatan. Tolong dibuka-buka lagi oleh para siswa buku catatan matematika wajib maupun peminatan waktu kelas 10 ya. Karena masih nyambung sekarang itu ya. Juga tolong pahami kembali tentang identitas trigonometri di sana gitu. Ya. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya Bapak mau mengetes secara lisan saja ya sebagai prasyaratnya. Apakah kalian masih ingat atau tidak dengan apa yang sudah disampaikan ketika mempelajari trigonometri di kelas 10 gitu ya. Oke. Coba ini Anissa Fitriani yang unmute gitu ya. Tolong jawab berapa nilai perbandingan sinus 30 derajat? Anissa kedengaran ya? Berapa itu sinus 30 derajat? Sob, gak apa-apa sambil dibawa lagi buku 1/2. 1/2. Iya, betul. Iya, betul ya. Sinus 30 derajat itu adalah 1/2. Kemudian Aulia dan Nova ya. Gak apa-apa. Satu ini 2 orang juga. Anissa Fitriani tadi jawabannya setengah ya, betul. Aulia dan Nova, coba berapa nilai dari perbandingan tangen 45 derajat? Ayo, Aulia dan Nova. Dela, ini Dela. Berapa nilai dari tangen 45 derajat? Kedengaran tidak? 1, Pak. Iya, betul. 1. Ya, bagus ya Dela ya, 1. Coba ini Aulia dan Nova. Berapa nilai dari kosinus negatif 120 derajat? Kosinus negatif 120 derajat itu berapa? Yang lain? Waduh, ini pada di-mute semua ini. Oke. Siapa ya? Ada Ijal nggak? Ijal Rijal. Pak. Oh iya.
Ijal, kalau nilai kosinus negatif 120 derajat itu berapa? Cos negatif 120. Ya, nggak apa-apa, dikope-kope dulu lah. Setengah, Pak. Bukan. Berapa? Negatif ya. Cos negatif 120 derajat. Cos negatif berarti kalau sudut negatif itu di kuadran berapa? Iya, siapa yang tahu? Kalau sudut negatif itu di kuadran berapa? Aulia dan Nova. Ya, Dini Agustin. Kalau sudut negatif itu di kuadran berapa, Din? Coba di unmute dulu ya untuk menjawabnya. Ya? Ya, kuadran berapa itu? Sudut negatif itu? 3. Iya, bagus ya. Jawabannya kurang tepat. Ya. Kalau sudut negatif itu ada di kuadran 4 ya. Ini ya. Para siswa tolong perhatikan ini. Ya. Sebentar. Oke, para siswa tolong perhatikan sini ya. Saya akan membuat sebuah sistem koordinat seperti ini ya. Andaikan ini adalah sumbu X. Ini juga sumbu Y gitu ya. Ini ada titik pangkal, titik 0 gitu. Nah, dalam sistem koordinat seperti ini itu terbagi atas berapa koordinat? Berapa koordinat semuanya? Halo? Coba di-unmute dulu ya. Halo. Ya. Ada berapa koordinat semuanya ini? Ya, Pak. 1. Ada. 0. Enggak, coba bukan koordinat, maaf ya, ada kuadran ya. Saya lupa kuadran. Ada berapa kuadran ini dalam satu sistem koordinat kartesius ini? 4. 4 ya, ada kuadran 1 letaknya ini ya. Ini kuadran 1. Kemudian ini positif. kuadran 2 ya. Iya. 2. Ini kuadran 3. dan ini kuadran 4 gitu. Ya, gitu. Tadi katanya sudut negatif itu ada di kuadran berapa? Iya, Pak. Di kuadran berapa? Di kuadran? Oh. Iya, betul. Jadi kalau ya, 3 kuadran 4. dan 4. Yang betul kuadran 4 dan kuadran 3 ya. Jadi kalau sebentar Iya. kenapa ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Sebentar ini. Ada apa ya? Ada yang masuk mungkin ya. Oke. Nah, kalau ini misalnya sudut di kuadran 1 ya, ini sudut alfa misalnya ada di kuadran ke-1 begitu. Maka negatifnya itu ada di kuadran ke-4 di sini ya. Ini negatif sudut alfa gitu ya. Negatifnya ada di kuadran iya. 4. Ada di kuadran 4 itu sudut negatifnya gitu ya. Makanya waktu di bab yang pertama ketika mempelajari tentang apa itu persamaan trigonometri ya, tentang persamaan trigonometri itu kan yang namanya persamaan atau fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang periodik. Masih ingat nggak? Kalau fungsi trigonometri merupakan fungsi yang periodik, masih ingat nggak? Halo?
Ingat. Iya. Sebagai contoh misalnya kita mulai dari sin. Ya, maaf ini karena saya itu hanya menggunakan bermodalkan mouse sehingga maaf kalau ininya jelek gitu ya. Misalnya sin X itu sama dengan sin A misalnya gitu. Maka nilai X-nya itu berapa? Apakah hanya satu, hanya A saja, atau ada yang lain selain A? Apakah hanya A? Ada yang lain selain A tidak? Ya. Tidak. Satu. X-nya itu A. Ya. Tadi kan konsepnya kalau apa namanya itu fungsi atau persamaan trigonometri itu adalah merupakan fungsi yang periodik. Yang dimaksud periodik itu apa? Nona periodik teh. Coba nona periodik. Periodik. Contoh aja lah misalnya ya di fenomena alam. Ya. Di fenomena alam itu kan sekarang siang. Nanti beberapa saat kemudian jadi apa? Nah, setelah malam itu akan ketemu apa lagi? Setelah malam akan ketemu ya pagi, ketemu siang lagi gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan periodik begitu ya. Contoh, coba kalau misalnya setiap bulan misalnya ya Anda melihat penampakan bulan di langit gitu ya. Awalnya itu gelap. Berarti berulang secara terus-menerus. Ya, kenapa? Ya. Oke, tolong perhatikan dulu ya. Ketika Anda melihat penampakan bulan di langit, awalnya kan itu gelap ya, gelap. Padahal ada bulan tapi gelap gitu. Kemudian setelah beberapa hari kemudian itu akan tampak seperti paruh ya, akan tampak seperti paruh. Oke, bentar. Akan tampak seperti paruh. Kemudian beberapa hari kemudian akan tampak seperti sabit, gitu ya. Setelah bentuk sabit akan tampak menjadi bulan spasi atau bulan sapasi, cek kurang Sunda teh mah. Purnama. Nah, setelah bulan spasi beberapa hari kemudian di pertengahan bulan biasanya itu tampak bulan Purnama. Bulan purnama itu ya, tanggal 14 atau tanggal 15 itu tampak besar sekali. Nah, setelah bulan purnama beberapa hari kemudian itu bulan akan tampak spasi lagi ya. Spasi lagi. Setelah bulan spasi beberapa hari kemudian akan tampak seperti sabit lagi. Kemudian setelah sabit akan tampak seperti paruh lagi. Nah, kalau sudah menjadi bentuk paruh, kemudian menjadi gelap lagi bulannya itu. Dan bulan berikutnya itu muncul lagi si bulan itu ya. Penampakannya dengan penampakan yang tentu saja sama gitu. Maka itulah yang disebut dengan periodik. Izin jawab. Jadi periodik itu artinya Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, izin. Apa? Berulang-ulang. Iya, betul, berulang-ulang. Kejadian ulang-ulang. Iya, Kejadian. Iya. Terjadi secara berulang-ulang. Jadi sama gitu ya. Jadi sama fungsi trigonometri juga demikian pada domain atau pada nilai X tertentu itu nilainya sama gitu ya. Sebagai contoh, misalnya nilai X-nya diambil misalnya ya ini motornya ya terlalu
suara motor ini mengalahkan suara Bapak gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Itulah ya kelemahan daripada media video konferensi ini. Kalau misalnya ada suara di luar itu, misalnya suara mesin motor itu bakal mengalahkan suara Bapak gitu ya. Padahal Bapak ini sudah berteriak-teriak di rumah kan gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa terdengar ya. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting pembelajaran bisa terlaksana dan tercapai. Oke, jadi kiranya mungkin untuk tujuan pembelajaran nanti gitu. Untuk saat ini hanyalah mengulang saja ya, hanya mengulang saja apa yang pernah disampaikan di di bab yang pertama ya dengan yang sekarang gitu. Ya masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi ya sampai jam 15.00, tapi ya kita lanjutkan yang ini tadi ya. Sebagai contoh misalnya nilai X-nya itu adalah 30 derajat. Misalnya perbandingan trigonometri untuk 30 derajat itu adalah sinus atau sin 30 derajat. Nilainya tadi berapa sin 30 itu? Sin 30 itu berapa nilainya tadi? Nih, Satu per dua. Ya, 1/2 ya. 30 derajat ini. Ada lagi nggak? Sin berapa nih yang nilainya 1/2 lagi? Selain 30 derajat. 0,5. Hah? Nah, bisa 1/2 bisa juga 150. Sin? Sin 150. Iya, sin 150. 0,5. 150. Ya, 0,5 atau 1/2 kan itu sama kan gitu ya. Nah ini. Jadi ada nilai sudut tertentu yang nilai perbandingannya itu sama. Ya. Contohnya ini. Sin yang nilainya 1/2 adalah 30 dan 150 kan gitu. Jadi bukan hanya tunggal ya. Jadi nilai X ini juga ya sin X sama dengan sin A. Berarti X sama dengan apakah hanya A? A. Ya, apakah hanya A atau ada yang lain selain A? Ayo. Y. Ada yang lain nggak selain yang A? Ada enggak? Seperti ini, sin 30,5. Ternyata nilai sinus yang setengah itu adalah 150 juga setengah, sama dengan 30. Berarti tidak hanya A, ya. Ada yang lain gitu ya. Makanya ini belum ke sana. Misalnya ini ada X1 lah gitu. Jadi ada X yang lain kita katakan namanya X2. 60, Pak. Ya, kenapa? 60. Aku ada 60. Apa? 60. Apa itu 60? Sama, Pak. 1/2. Sin 60 sama dengan 1/2. 60 Mbak 1/2 akar 3 Pak untuk Yusma. Nah, itu ya. Jadi untuk mengetahui dari coba ya dicek kembali itu ya. Apakah sin 60 itu 1/2 atau 1/2 akar 3 barangkali begitu. 3. Untuk mengeceknya nantilah di kesempatan yang lain, tapi ini asal tahu saja untuk menentukan untuk perbandingan trigonometri daripada sudut 30 dan 60 itu ya ada sedikit kekerabatan lah. Oh ya, perlu disampaikan kalau sudut ini 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat itu sudut apa itu?
Istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Ya, Sudut istimewa. Alhamdulillah masih ingat gitu ya. Ya, jadi jangan sampai move on ya, jangan sampai dilupakan dengan apa yang sudah dipelajari waktu di kelas 10 atau waktu di SMP, waktu di SD gitu. Karena masih nyambung sampai kelas 11, bahkan sampai kelas 12 pun masih nyambung ya gitu dengan matematika waktu di SMP maupun di SD gitu. Ini namanya adalah sudut istimewa. Nah, antara 30 dan 60 ini ada kekerabatan loh itu ya. Bisa digambarkan, nggak apa-apa ini ya, anggap saja lurus gambarnya ya, karena tidak ada penggaris gitu. Taruh ini adalah sudut yang siku-siku kan gitu. Ini misalnya yang 30, ini 60 misalnya. 60. Ya, maaf ini jelek ya. Karena hanya menggunakan mouse gitu ya. Tapi insya Allah untuk kedepannya tidak akan bebalengkotan seperti ini lagi gitu ya. Lebih rapi lagi saya dalam menggambar atau desain seperti itu. Oke. Kalau saya ini kasih label 2 ya. Sorry. Sebentar. Saya hapus dulu ini. Apa ini? Ini akan saya kasih label 2, kemudian ini 1. Berarti ini berapa? Panjang ini itu berapa? Hah? Berapa? 3. Dari mana ketemu 3 itu? Berapa? Berapa? 1 tambah 2. Akar 3. Iya, akar di sini ya. Akar 3 gitu. Iya, akar 3. Dari mana menemukan akar 3 itu? Dari Pitagoras. Iya, betul. Dengan memanfaatkan dalil atau teorema Pitagoras ya. Dalil atau teorema Pitagoras sudah para siswa pelajari waktu kelas 8 ya. Ingat kelas 8 atau kelas 2 di SMP. Ya. Ya, jadi saya ungkap kembali di kelas 11 ini tentang ini gitu. Karena masih nyambung lah gitu ya. Pelajaran kelas 8 ternyata ketemu lagi di kelas 11 gitu. Ya, itu tadi suara motor menutupi suara Bapak lagi. Tidak apa-apalah gitu. Nah, ini sedang mengingatkan. Kalau misalnya ditanyakan sin 30 derajat. Ingat sin itu apa perbandingannya? Sebentar ini mau menyambungkan. Sebentar ya, mau menyambungkan ke casan dulu ya. Ijal. Ijal. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Biasa Ya, para siswa kita lanjutkan. Ya. Tadi ya, nilai sinus 30 derajat itu 1/2. Mengapa bisa 1/2? Mengingatkan kembali waktu kelas 10 lah itu. Mengapa bisa 1/2? Kan ini sudah jelas ya, ada sebuah segitiga siku-siku yang meskipun kurang rapi menggambarnya, ada besaran-besaran juga, ada 2, ada 1, ada juga akar 3. Nah, mengapa nilai sinus dari ini 30 derajat? Sebentar ya. Mengapa sinus dari 30 derajat ini adalah 1/2 itu? Mengapa? Tadi kan sin itu perbandingan ya. Jadi sinus itu perbandingan apa dengan apa? Para siswa. depan dengan miring. Depan dengan apanya yang depan? Perbandingan miring. Ya, perbandingan. Barisan turma di mabok.
Depan. Si Uli. Depan Depan. Per miring. per miring ya. Maksudnya adalah Bapak Per lengkapi ya. miring. Maksudnya adalah sisi di depan sudut atau sisi di hadapan sudut dengan sisi miring atau sisi terpanjang gitu ya. Perbandingan Kalau- AB, BC, CD. Ya, bisa kalau misalnya AB, BC, Bapak CD dan semacamnya. Tapi yang lebih mudah itu adanya sisi Depan miring ya. Adanya sisi miring, adanya sisi depan sudut, ada juga sisi samping sudut. Coba nih, panjang sisi miringnya berapa ini? Segitiga siku-siku ini. Panjang sisi miringnya berapa? Halo? Hah? Iya, Pak. Panjang sisi miringnya berapa ini? Dua. Panjang sisi depan sudut 30 derajat berapa? Satu. Satu. Panjang sisi samping sudut 30 derajat. Panjang sisi di samping sudut 30 derajat berapa? Tiga. Tiga. Iya betul ya. Kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran. Kedengaran. Ya. Kedengaran. Ya kalau tidak kedengaran mungkin ini Bapak harus lebih ekstra lagi powernya gitu. Jadi itulah ya sisi miring, sisi depan dan sisi samping. Makanya sinus 30 atau sin 30 derajat itu perbandingan sisi depan sudut 30 derajat dengan sisi miring. Sisi depan sudutnya adalah 1 ya, ini 1 per sisi miringnya 2. Ya, jadi 1 per 2 gitu. Kalau kosinus 60 derajat berapa? Kalau cos itu apa? Cos itu perbandingan apa dengan apa? Perbandingan samping dengan miring. Samping dengan miring. Samping dengan Ya. miring. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa cos 30 derajat, jawabannya berapa? Dua. 1/2 pangkat 1/2 akar 3. Iya, boleh lah. 1/2. 1/2 akar 3. Kita coba ya, tadi sin. Sekarang cos. Cos untuk 30. Sorry ini. 30 derajat. Sorry ini. Sama dengan tadi adalah sisi sampingnya yaitu akar 3 per sisi miring yaitu jadi cos 30 derajat itu nilainya akar 3/2. Bisa saja ini ditulisnya adalah kalau akar 3/2 itu adalah setengahnya atau 1/2-nya dari ini akar 3. Nah, gitu ya. Bisa akar 3/2 atau 1/2 akar 3 itu adalah nilai cos untuk 30 derajat. 3. Iya, betul. Kita kembali lagi ke sini nih ya, ke sin X sama dengan sin A. Berarti ada X1 yang nilainya adalah A. Jadi lihat dulu ininya ya. Positif atau negatif yang keduanya? Positif. Positif karena sin ya. Sin yang nilainya positif di kuadran berapa saja? Kalau kita kaitkan lagi ke kuadran sini. Sin yang nilainya positif di kuadran berapa saja? Ada Satu dan 1 dan 2. Hah? 1 dan 1 dan
2. 1 dan 2 ya betul ya. 2. Sebentar. 1 dan 2. Nah, begitu. Kalau ini misalnya alfa, berarti ini adalah sudut yang berelasinya gitu ya. Besarnya bagaimana ini? Kalau ini alfa, berarti ini besarnya bagaimana? Jadi lihat aja yang ini. Kalau ini alfa, ini besarnya berapa yang ini? Kalau ini besarnya alfa, yang ini ya di kuadrat 1, di sini berarti berapa ini? 90. Iya betul, alfa ya sama. Kalau di sini alfa, di sini pun alfa gitu. Karena dalam berupa pencerminan garis ini ya terhadap pencerminan garis yang biru ini dengan ini sumbu Y gitu. Akhirnya ini bayangannya itu ya. Dan sudut yang dibentuk adalah sama besar. Nah, sekarang pertanyaan ini sudut ini berapa besarnya ini? Sudut yang ini nih, berapa nih besarnya? 45. 150. Enggak, kita tidak bermain nilai dulu ya. Karena ini bermain 180. 180. Nah, kalau 180 itu dari sini ya. Garis lurus 180 dikurangi 30 berarti 150. 150. Ya, kita mohon maaf ya. Kita tidak bermain dulu 30 derajat ya. Misalnya ini alfa saja dulu ya. Kan kita belum tentu apakah alfa 30, bisa aja 60, bisa 45 kan gitu ya. Kita alfa saja dulu. Kalau ini tadi ada yang bilang 180. Nah, 180 itu dari sini, lihat ya. Dari sini nyampe ke sini itu 180 ya. Nah, sekarang ini dari sini nyampe ke sini itu berapa? Iya, Pak. Berapa nih besarnya dari sini nyampe ke sini? 90. 90. Kalau 90 itu dari sini nyampe sini. Nah, 90 ya. Siku-siku. Ini mah bukan sudut siku-siku. 120. Tombol. Oke, bisa dilanjutkan. Halo. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Ya, Pak. ini di luar masih ada suara-suara sehingga saya berikan dulu kesempatan. Ada yang lagi. Oke. Udah kedengaran, Pak. Lama. Oke. Wah, siapa tuh? Nah, itu ada suara ibu-ibu itu. Oke, kita lanjutkan ya. Besar sudut dari sini nyampe ke sini itu adalah itu sama dengan sudut 180 derajat, hanya sudah dikurangi oleh ini. Berapa ini besarnya? Alfa kan ya. Sehingga ini ya Alfa, Pak. alfa ya. Sehingga ini bisa dikatakan kalau sudut dari sini nyampe sini itu adalah sudut lurus 180 derajat dikurangi berapa? Alfa. Alfa. Itu ya. 180 derajat dikurangi alfa. Makanya boleh dikatakan kalau X2-nya itu adalah ini ya. 180 dikurangi alfa. Iya. Derajat dikurangi alfa.
Karena periodiknya tidak terbatas para siswa ya. Fungsi trigonometri itu periodiknya tidak terbatas, maka X1 itu tidak hanya satu lagi jawabannya ya. Tidak hanya A saja X1 itu ya. Ada ya nilai X1 yang lain. Tergantung daripada interval dari mana ke mana fungsinya itu gitu ya. X2 juga tidak hanya 180 derajat dikurangi alfa itu. Tapi ada nilai X2 yang lain. Makanya di sini ada tambahan ya, tambah dengan konstanta dikali ya. Kalau periode sinus itu berapa derajat sampai berapa derajat itu? Periodenya sampai berapa derajat? 60. 300. Berapa? 360. 360 betul ya. Berarti ini 10. konstanta dikali periodenya 306. Aduh ya Allah. Ini ya sulitnya tanpa alat khusus gitu. 60. Ya, 60 derajat. Ini juga sama kan. X2 itu tidak hanya satu, ada nilai X2 yang lain. Makanya juga sama ditambah dengan konstanta dikali periodenya ya. 360 gitu. 360. Ya begitu. Jadi yang kemarin itu ya ini harus diingat ini. Ya. Jadi kalau sin X ada sin A, berarti X1 dan X2 nilai X-nya itu. X1-nya ada A, karena nilai X1 lebih dari 1, maka ditambah K kali 360 derajat. Nilai K berapa? K itu nilainya bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Ini juga sama, X2 itu ngambil 180 kurangi alfa, karena ini ada di kuadran 2. Ya. Ini di kuadran 1, karena nilai sinus yang positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2 tadi. Gitu. Bisa dipahami para siswa? Bisa dipahami? Nggak boleh ditulis dulu. Di screenshot ya tuh. Ya mangga mau ditulis mangga. Screenshot. Belum apa lanjutkan gitu ya. Oke, sok mangga. Oke, sambil mencatat, barangkali yang sedang mencatat, ada yang ingin bertanya tidak? Mau screenshot juga boleh. Bentar, Pak, ditulis dulu. Ya, mau tulis silakan, mau di screenshot juga silakan. Ijal. Screenshot. Ya Allah, saya foto yang. Nah, tulis deh. Ya Allah, sehebat Rena, ya Allah. Kakak. Ya Abi, Kak. Udah belum? Hai. Ya, enjoy sajalah. Udah belum screenshotnya? Siap sudah. Siap, sudah. Sudah, baik. Ya, kita lanjutkan kalau sudah ke ini, sin 150 derajat. Toh nilainya sama dengan sin 30 derajat. Mengapa? Oke. Kalau, aduh. Saya mau hapus lagi lah ini. Terlalu banyak ya. Ya, dihapus dulu ya. Kalau dengan ini, Pak. alhamdulillah ya, kita tidak usah bolak-balik ngisi spidol, tidak usah apa namanya itu ya, membersihkan ininya juga, karena ini spidolnya udah spidol elektronik ya, sudah spidol digital gitu. Ini lebih enak seperti ini. Okay. Kita bikin lagi sistem koordinat kartesiusnya gitu.
Cilok. Ganti Oke, coba perhatikan di sini ya para siswa. Ini sin 150 derajat itu nilainya setengah. Filosofisnya mengapa demikian? Nah, kalau sin 150 derajat itu ada di kuadran berapa ini? 150 derajat itu ada di kuadran berapa? 1. Nah, kalau di kuadran 1 hanya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu kuadran 1 ya. Kalau 150 derajat. Iya, betul. Ya, betul di kuadran 2, bukan kuadran 3 ya. Para siswa harus paham kalau kuadran 1 itu sudutnya berapa saja gitu. Di kuadran 2 sudut istimewanya berapa saja. Kuadran 3 pun demikian. Kuadran 4 juga sama ya. Dan kuadran 4 itu merupakan negatifnya dari sudut-sudut di kuadran 1 itu. Begitu ya. Itu yang perlu dipahami oleh kita. 150 derajat. Nah, ingatnya adalah kalau sudut kuadran 2 itu ya, batas akhirnya adalah sudut lurus. Besar sudut lurus berapa? Sudut pelurus itu berapa derajat? Berapa? Berapa, Maya? 10. Rinka? Bella? Sudut pelurus itu besarnya berapa? 100? 180 derajat. Nah, ya. Coba sekarang perhatikan ya. 150 derajat. Berapa kurangnya ke 180 derajat? Gak jelas. Berapa? Gak kedengaran. Ini sudut 150 derajat. Berapa kurangnya ke 180 derajat ke sudut pelurus? Oh ya, mungkin ini faktor sinyal ya. Berapa? 30. Berapa? Kurang jelas. Tidak kedengaran, Pak. Oke, Bapak ulangi ya kalau tidak kedengaran. Sudut 150 derajat itu berapa kurangnya ke sudut 180 derajat? 30. Nah, makanya ini kalau garis seperti ini ya, aduh, ini bengkok ya. Tidak lurus. Kalau dibikin garis seperti ini, misalnya ini besarnya adalah 3, kurangnya tadi adalah 30. Berarti otomatis ini sudut dari sini ke sini adalah 150 derajat. Nah, begitu ya. Jadi makanya nilai sinusnya untuk 150 derajat sama dengan sinus kurangnya ke 180 derajat. Kurangnya kan 30 derajat, berarti sinus 30 derajat. 1/2. Begitu. Bisa dipahami tidak? Bisa. Ya. Sebagai contoh misalnya berapa nilai masih sin ya lah, masih sin aja lah biar nanti ada kaitannya dengan kuadran 2 ya. Nilai sin yang positif kan kuadran 1 sama kuadran 2. Ini kok nggak bisa dihapus, kenapa ya? 2. Oh iya. Kita ambil lagi misalnya sin
Eh, 120 derajat. Berapa nilai sinus 120 derajat itu? 0. Hmm? 0. 1/2 akar. Berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Ya, dari mana itu? Ya, sebentar ya. Nah. Oke, tolong perhatikan ya. Sin 120 derajat. Saya bikin koordinat kartesius seperti ini. Aduh, bengkok, gak apa-apa lah. Ini sumbu Y. Gitu. Oke, ini 120 derajat ada di kuadran berapa? Dua. Di kuadran 2 ya. Oke, pertanyaannya. 120 derajat itu berapa kurangnya ke 180? Sekali lagi. 120 derajat itu berapa kurangnya ke 180? Berapa? 60. Iya. Jadi kalau dibikin garis ini kurangnya adalah 60 derajat ke sudut lurus itu atau 180 derajat itu ya. Makanya ini besarnya adalah 120. Jadi sudut lurus 180 derajat dikurangi 60. Jadi tinggal ini 120 derajat. Nilai sinnya itu akan sama dengan perbandingan sin sudut kurangnya ke 180 atau sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Tadi ya nilainya berapa? Nilainya tadi berapa? Berarti sin 60. Iya, berapa? 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Iya, betul. 3. Jadi sin 120 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, begitu. Ini maaf ya. 3. Terlalu kurang jelas. Bisa dipahami nggak tentang ini? Bisa. Oke, itu jadi. Oke. Bisa, Pak. Coba sekarang ini hapus dulu lah karena sudah. Screenshot dulu. Oh iya, silakan ini udah terlanjur hapus ya, gak apa-apa lah. Nanti kapan-kapan dia diulangi. Belum di screen, Pak. Udah di screen-nya belum? Udah. Baik, kita lanjutkan ya sebagai latihan ya, atau Bapak memberikan variasi hidangan otak nih untuk Anda. Ya silakan cicipi dan nikmati dengan senikmat-nikmatnya itu. Hidangan otak. Iya. Hidangan otak seperti biasa ya. Ini tentukan untuk sin, ini merah ya warnanya, belum diubah ini formatnya, ke hitam aja lah. Berapa sin untuk sudut 135 derajat itu. Kemudian
Apa lagi ya? Dek, panjanakeun pula ke pulpen, Dek. Itu tuh. Ini tolong di mute dulu ya. Ya, gitu. Tolong di mute dulu. Ya, Pak. Ya, nggak tahu dari mana ini. Maaf ya, ini tulisannya jelek. Ya, coba silakan ya. Tiga variasi dan otak ini ada sinus 135 derajat berapa, kosinus negatif 60 derajat berapa, tangen 360 derajat itu berapa? Ya, silakan. Ada tuh buku. Nah, lain kayak wea tuh eta mah. Silakan dicoba. Ya. Untuk sin 135 derajat Berapa ya? sama dengan 1 per. Oke, sebentar. 1/2 akar 1 per 2. akar 2. Ini para siswa bisa. Sebentar. Para siswa ini bisa otomatis nggak dari sana nyoret-nyoret sendiri? Kalau bisa ya. Oh, bisa. Oke, kalau gitu. Ya nggak apa-apa, ini udah terlanjur lah setengah akar 2. Coba ini yang cos negatif 60 derajat sama tangen 330 derajat. Siapa yang mau? Sok coba. Gunakan saja ini. Anggap saja ini papan tulis gitu. Ya, Widya Wati ya, silakan. Kalau misalnya ini ada eraser ya untuk kalau misalnya agak jadi ya, dihapus lagi. Sampai saja. Min 1/3 akar 3. Ya, gimana itu? Kedap, Dek. Ini Itu yang nomor 3 ya. Susah, Pak. Aku sendiri mah. Bapak susah aku sendiri. Kan? Kumaha? Yang nomor 3, Pak. Iya. Negatif 1 per akar 3. Itu yang nomor 2, itu yang tengah belum tuh. Ya, Rita silakan. Sudut negatif itu di kuadran berapa tuh? Tadi sudah disinggung sebelumnya. Kuadran 1. Hain. 3 kuadran 3 dan 4. 3 dan 4. O-nya minus ya. Ya, minus negatif ya. Di kuadran Sebelah kumarane habis mang ningalikeun wae. Yulis. Ulis sampai Jangan gandeng. iya. Itu kapirang jadi nawe. Dini Agustin sedang menulis. ini engkalkeun. Soknya bisa yang lebade. Terus, Pak. Abi mah Biasa we asep. Aduh. Ada yang sudah ini? Ijal. Coba ini tangan 330 derajat. Ini ada di kuadran berapa ini ya?
Sambil Di jalan kuadran aja. 4. Di kuadran 4. Oke, betul ya. Kuadran 4. Para motor ngagandengkeun. Ya, ya. Suara bapaknya ketutup gitu. Oke, berarti kalau di kuadran 4 kan ini ya 330 derajat. Kalau di kuadran 4 itu akan mendekati sudut 360 derajat kan gitu ya. 360. Ya, betul. Iya, Pak. Nah, 330 itu berapa kurangnya ke 360? Nah, itu keistimewaan sudut 30. 30 kan yang kurangnya ke 360 derajat. Makanya tangan 330 derajat itu akan sama dengan tangan 30. Sorry begini. Tangan itu di kuadran 4 itu nilai positif atau negatif? Negatif. Negatif. Iya, Negatif. negatif ya. Negatif di kuadran 4 itu. Jadi harus ada tanda negatif di sini. Negatif tangan berapa tadi kurangnya? 30, Pak. Ya, 30 derajat. Dan nilai tangan 30 derajat itu berapa? Ini ya. 1 per akar 3. Nah ini. Negatif 1 per akar 3. Depan dibagi samping ya 1 per akar 3. Sebenarnya kalau bentuk rasional tidak boleh ya. Penyebutnya atau bilangan di bawah tanda per itu bernilai akar ya. Maka harus diapakan? 1 per akar 3 ini tidak boleh ya sebenarnya. Tidak boleh, penyebut itu tidak boleh berbentuk akar ya. Makanya supaya tidak bentuk akar harus diapakan ini? Disatukan kan itu negatif, Pak. Itu negatif jadi bisa 1 per 1 per Iya, 1. iya, Jadi negatif 1 per 2. Ya, negatif 1 per 3. Negatif 1 per akar 3. Supaya ini penyebutnya tidak berbentuk akar harus dibagaimanakan? Di Negatif 1 per 3 pangkat 1 per 2. Negatif akar 3 pangkat 1 per 2. Iya betul. Sebentar ya betul ya. Tapi keliru. Seharusnya dikalikan dengan sekawan dari akar 3 yaitu akar 3 sendiri. Gitu. Per akar 3. Masih ingat nggak ini? Dikalikan sekawan. Nah, kalikan sekawan kan gitu ya. Sehingga ini negatif 1 dikali akar 3. Negatif 1 per 3 akar 3. Iya boleh 1 per 3 akar 3. Nah gitu. Negatif 1 per 3 akar 3 ini teh gitu. Tapi kalau di sini juga ya akar 3. kasih toleransi ya boleh lah gak apa-apa gitu. Karena melihat ini 1 per akar 3. Ini 1 ini akar 3 kan gitu. Sehingga nilainya negatif 1 per akar 3. Oke, para siswa ingat ya sin itu perbandingannya apa dengan apa? Depan banding miring ya. Kalau kosinus kos miring dan samping terbalik miring samping dibagi miring. Kalau tangan depan dengan samping depan dengan samping. Kalau kotangan Samping dengan apa? Sudah tadi. Samping dengan samping. Samping nilainya ya. Samping dengan depan ya. Kalau ingat ya, kotangan situ kembalikannya dari tangan ya. Kalau tangan kan depan dibagi samping, kalau kotangan samping dibagi depan gitu. Ya. Sebaliknya. Kalau sekan apa?
Miring dengan samping. Miring dengan samping. Kalau kosekan miring dengan depan. depan. Iya, betul. Ya. Depan. Jadi untuk mengingatkannya bisa dibikin sebuah lirik lagu ya. Bisa dibuat sebuah nyanyian atau lirik lagu ya. Seperti ini ya. Sin demi depan miring. Sami samping miring. Tan desa depan samping. Hoi hoi gitu ya. Bisa diikuti nggak? Halo? Ayo Pak ikutin Pak. Hah? Ayo. Oke, saya ulangi ya. Sin demi Ya, ulangi, depan Pak. miring. Coba. Sin demi depan miring. Udah grup lain. Pak, putus-putus suaranya. Gak apa-apa Pak, sekarang juga. Iya. Coba ya, ini liriknya yang pertama begini ya. Sin demi depan miring. Coba Asep ya, Asep ikuti ya. Barangkali ini suaranya bisa bisa lebih bagus dari Yuk, sin demi depan miring. Ya bagus. Yang kedua. Sin demi depan miring. Ya. Sin demi depan miring. Ya. Sin demi depan Sami miring. samping miring. Ya betul. Lanjutkan. Lanjut. Sami samping miring gitu ya. Tan desa. Iya. Tan desa depan samping. Oi oi gitu ya. Oi. Ya enjoy saja gitu. Tan desa. Desanya 2 kali Pak. Tan desa depan samping. Oi oi gitu ya. Itu ya. Jadi Yo. coba Ijal nyanyikan Jal. Ayo. Miring. Ya. Sin demi depan miring. Demi depan miring. Ya, terus Dari samping miring. ya begitu ya. Oke. Nah itu para siswa ya. Oke, sekarang perhatikan lagi para siswa. Terus hanya sedikit metode ya, sedikit metode untuk menghafalkan ya. Perbandingan apa saja yang diperbandingkan dalam perbandingan trigonometri ya. Gitu. Oke. Ini kita tutup. Sudah semuanya. Oke, para siswa ya, tolong perhatikan ke sini. Ini adalah bab yang kedua di semester ganjil ini ya. Jumlah dan selisih dua sudut. Gitu. Jumlah dan selisih dua sudut. Di mana itu ada aturan kosinus untuk jumlah dan selisih dua sudut. Ya. Jadi nanti kedepannya untuk menentukan apakah cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa ditambah cos beta. Ya, ada pertanyaan begini. Halo? Ya, ada pertanyaan begini. Apakah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa tambah cos beta? Atau sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa tambah sin beta? Nah, ini ya. Tambah sin beta. Apa lagi ada? Oh iya. Sebentar.
Sebentar dulu ya. Tulis nih Bobo. Widya, biar Widya. Hijab. Hijab. Dina. Para siswa, para siswa, tadi simak ini apa itu? Sekali lagi para siswa, ini merupakan materi yang akan disampaikan di bab 2 ya. Tadi kita sudah mempelajari, mencoba mengingatkan kembali dengan konsep-konsep perbandingan trigonometri yang sudah pernah disampaikan waktu kelas 10 dan dikaitkan pula dengan persamaan trigonometri itu, namun baru sebagian itu ya yang telah dipelajari di kelas 11 tapi di bab 1 yang kemarin gitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba menggali lebih dalam mengenai jumlah dan selisih dua sudut atau jumlah dan selisih sinus kosinus di sini. Nah, ini sedikit dari materinya ya, yang setelah diolah akhirnya didapatkan sebuah kesimpulan seperti nah ini. Ternyata hasil akhir itu kalau cos alfa ditambah beta itu bukan cos alfa ditambah cos beta ya, tapi cos alfa cos beta ya, atau cos alfa dikali cos beta dikurangi atau minus sin alfa dikali sin beta ya. Kemudian kosinus alfa minus beta itu sama dengan bukan cos alfa minus cos beta ya, tapi cos alfa kali cos beta ditambah alfa kali sin beta. Asalnya dari mana? Yaitu ini pengolahannya. Nanti pertemuan yang akan datang atau pertemuan berikutnya kita lebih pelajari lebih dalam lagi gitu ya. Dan pesan dari Bapak ya sebelum mengakhiri pembelajaran moda daring atau tatap muka dalam jaringan ini gitu ya. Silakan para siswa buka
buka kembali catatan-catatan waktu kelas 10 ya tentang perbandingan trigonometri. Kemudian bagaimana cara membuat grafik fungsi trigonometri gitu. Dan juga tentang persamaan trigonometri yang sudah dipelajari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan itu di grup WhatsApp ya, grup WA masing-masing begitu ya. Pertanyaan di grup WA masing-masing. Oke. Sebelum mengakhiri ada yang ditanyakan enggak? Para siswa, halo. Sebelum mengakhiri ada yang perlu ditanyakan tidak? Satu orang dulu ya, biar tidak ramai seperti ini. Sudah jelas berarti ya? Sudah jelas? Ya. Ya, baik kalau sudah jelas ya. Untuk pertemuan kita kali ini. Sebentar. Oke, kalau sudah jelas, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini bukan dalam jaringan, cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatian dan berkenan untuk mohon maaf atas kekurangannya dan atas perhatian. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Oke, Bapak akhiri. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.